Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali dalam ibadah minggu kita. Kita mau satu dalam doa, kita tabiskan ibadah kita. Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat minggu-minggu yang telah berlalu, dan kami sudah berada di minggu yang terakhir di bulan yang ketujuh ini. Bapak, kami tahu ini semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Bapak, bentar kami mau memulai, kami mau tabiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan setiap firman Tuhan menjadi benih buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Dalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari dari awal kita datang pada Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Oh, biarlah cinta di hati, nyalakan api roh kami Tuhan, biar terus menyala di hidup kami. Karena kami punya satu diklar, kami gak pernah mampu jauh dari Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus alasan kami hidup. Bilang sama Tuhan, setiap musim Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Kami punya satu keyakinan, Kau gak pernah tinggalin kami. Kau yang beri kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart Jesus, fill my heart with a passion for You. I surrender it all, I surrender it all. Fill my heart Jesus, burning
Fire, I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart, passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Bakar hati kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. I surrender it all. Haleluya. Biar cinta di hatiku terus menyala. Di dalam kami Tuhan Yesus takkan pernah mampu. Kami jauh dari Tuhan Yesus. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Yesus ada. Yesus ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Yesus galanya bagiku, memberi kekuatan. Benar Bapak, seperti pujian ini, biar cinta kami terus menyala di dalam hidup kami, karena nggak akan pernah kami bisa mampu jauh dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami hanya seperti ranting yang dibuang lalu kering Bapa. Karena itu kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu yang terus membimbing hidup kami. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang mudah diajar, mudah dididik, mudah dibentuk, agar setiap benih firman tidak berlalu sia-sia, namun berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu yang percaya diberkati Tuhan dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya saudara. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 akan menjadi pembuka sekaligus pengantar kita dalam kebenaran firman pada hari ini. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, secara bahasa penebusan berasal dari kata dasar tebus yang berarti membayar, untuk mendapatkan kembali barang yang digadai, atau membebaskan tawanan. Secara konteks Bapak Ibu Saudara, penebusan dapat dilakukan semisal iPad saya hilang Bapak Ibu Saudara, atau diambil orang, dan untuk membayar iPad saya harus membayar misal anggaplah $5.000, saya bayar. Untuk apa? Menggantikan iPad saya yang harusnya diambil. Atau konteks penebusan juga dapat dilakukan dalam
perbudakan, di mana budak ketika budak itu nggak punya hak atas dirinya sendiri. Jadi ketika budak itu diperbudak, ia nggak punya hak atas dirinya sendiri. Ia harus menghampakan diri penuh pada Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidupnya. Even dia disiksa atau sebagaimanapun, dia tetap jadi budak. Dan konteks yang sama juga dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana dia menebus kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan kutuk, dari perbudakan maut. Dan dia membayar semuanya, dosa, malu, nyeri, kesalahan masa lalu, penolakan, kesepian, perbudakan dosa, kematian, keterangan dibayar lunas. Metodenya pengorbanan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bukankah hidup kita juga adalah budak secara rohani? Bukankah dosa menjadi majikan hidup kita dulu? Bukankah sang kegelapan menjadi bapa kita dulu? Memang ini enggak Jumat Agung, tapi saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang penebusan. Karena ada banyak orang Kristen juga yang salah mengerti tentang penebusan. Saya mau ajak kita untuk ngerti, karena ini adalah dasar dari iman kekristenan kita. Iman kekristenan dimulai pada saat yang punya sorga mati di atas kayu salib. Makanya hari ini saya ajak kita belajar dari satu tema, yaitu adalah penebusan dosa. Lebih spesifik, saudara, tujuan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Yang pertama adalah karena dosa membawa kita pada kematian. Ayat 23 dalam Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah. Bapak Ibu Saudara, bukankah orang-orang yang dalam dosa, adalah orang-orang yang menuju kepada kebinasaan? Ya memang gak langsung sih mati, tapi di sononya bukankah orang-orang yang hidup dalam dosa yang nantinya mati akan disiksa dalam kekekalan? Oleh sebab itu Tuhan menebus kita dari dosa untuk apa? Menebus maut yang disebabkan oleh manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa. Kejadian 3:3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu Saudara, kata mati di sini menggunakan bahasa Ibrani mut, artinya pasti, menggambarkan sebuah kepastian tentang kematian itu. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah itu, pada saat itu juga mereka mati. Tapi iblis memutarbalikkan firman itu, bahwa dia katakan, sekali kamu gak akan mati, tapi kamu akan menjadi serupa segambar seperti Allah, dan matamu akan terbuka, kamu tahu tentang yang baik dan yang buruk. Kematian di sini tidak serta-merta hanya tentang kematian fisik. Ya, dosa juga menyebabkan kematian fisik. Tapi kematian di sini merupakan 3 dimensi kematian: jasmani, rohani, kekekalan. Kekekalan bicara apa, saudara? Mati di alam kubur, mati di kehidupan yang di dalam kekekalan. Mati rohani, terputus hubungan dari Tuhan, ini di poin 2. Mati jasmani, kita tutup mata di bumi. Bukankah ngeri? Kehidupan dalam dosa membawahi kepada kematian, membawahi kepada maut. Tapi kabar baiknya, ada satu pribadi yang tanpa dosa yang membawa kita pada surga. Namanya Yesus Kristus.
Yohanes 14 ayat 6, ayat terkenal, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak pun hartamu, emasmu, depositomu, gak akan mampu bawa kamu ke surga. Seberapa banyak pun make upmu, maskara lah, lipstick, atau alis nih, gak akan bisa bawa kamu ke surga. Ya jangan hanya karena bikin alis gitu kan sampai kamu lupa ibadah, padahal yang nyelamatin kamu bukan alismu tapi pengorbanan Yesus. Gak ada yang salah bikin alis maksudnya jangan lupain Tuhan aja itu. Tapi kembali lagi Bapak Saudara, di luar Kristus gak ada keselamatan. Saya selalu bilang sekali Yesus, selamanya Yesus. Ibu-ibu, jangan karena sesuatu yang akan menguntungkan rumah tanggamu, kamu tinggalin Yesus. Bapak-bapak, jangan karena sesuatu yang menguntungkan kamu tinggalin Yesus. Kamu mau gak jabatan ini? Iya, tapi syaratnya kamu tinggalin Yesusmu. Rugi bos. Karena di luar Yesus ada keselamatan, dan segala yang di bawah dari keselamatan pasti ditampakkan. Anak-anak muda, karena kita juga sama-sama muda, saya juga ngingetin pada diri saya sendiri juga. Ayo berjuang kita sama-sama sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena ngeri sekali. Di luar Yesus ngeri bos. Di luar Yesus gak ada keselamatan bos. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jadi kalau orang di luar sana bilang Yesus hanya manusia, dia bukan Allah, ya udahlah, mereka gak ngerti konsep keselamatan. Tapi pegang teguh ini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah karena dosa itu menjadi penghalang, pemisah antara Tuhan dan manusia. Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia. Dosa menjadi penghalang dari doa-doa kita. Makanya kalau saudara lihat Daud yang ada dalam hukum Taurat, ketika dia berbuat dosa anaknya mati. Makanya kalau saudara lihat orang-orang di hukum Taurat yang ketika mereka memberontak kepada Tuhan, ujung-ujungnya, atau imam-imam yang membawa korban ketika tidak hidup dalam kekudusan. Peristiwa Yom Kippur setahun sekali, ketika imam tidak menjaga kekudusan, maka untuk 1 tahun lagi mereka harus nunggu. Mereka harus hidup dalam namanya kutuk. Mereka harus hidup dalam namanya kegagalan. Mereka harus hidup dalam namanya kebangkrutan. Itu kehidupan dalam dosa, dalam hukum Taurat. Makanya dosa menjadi tembok pemisah antara Tuhan dan manusia. Tapi melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib Golgota, ia membuka akses langsung kepadanya. Kalau dulu harus lewat imam besar, itu pun imam besarnya harus kudus. Kalau dulu ketika orang masuk ke dalam tabir bait suci, tirai bait suci, langsung. Tapi sekarang lewat pengorbanan Yesus Kristus, dia menggenapi hukum Taurat, dia menjadi imam besar kita. Gak perlu perantara. Christ in me, Immanuel, dia berjalan bersama kita. Gak ada lagi penghalang-penghalang.
Kamu mau datang kepada dia event tengah malam, orang nggak tahu, tetangga nggak tahu, orang rumah nggak tahu, kamu datang, dia tetap dengar. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus saja. Ini penting saudara, karena gini, banyak orang-orang nggak ngerti konsep ini. Sebelum saya pindah ke poin terakhir, karena ini penting sekali, karena banyak orang nggak ngerti, masih hidup dalam ketakutan, masih hidup dalam pemisahan antara Tuhan dan manusia. Bahkan banyak orang dalam tanda kutip menjahit lagi yang namanya tirai bait suci. Dia berusaha lagi dengan kekuatannya untuk apa? Menghampiri Tuhan dengan melakukan firman. Gak ada yang salah sih dengan lakuin firman, tapi maksud saya bukan untuk kita berbuat baik untuk diselamatkan, tapi respon setelah keselamatan adalah kita berbuat baik. Nanti poin terakhir saya ambil rinci. Tapi maksud saya gini loh, ayo sadari identitasmu. Gak ada lagi yang menghalangi kamu dengan Tuhan. Ayo sadari identitasmu, kamu punya akses langsung, sama seperti Bapa dan anak, kamu punya akses. Terbukanya tirai bait suci, terbuka juga jalan antara kamu dan Tuhan. Kalau di dalam dosa, dalam hukum Taurat, tangan Tuhan gak kurang panjang, pendengarannya gak kurang tajam, tapi yang merupakan pemisah ialah kejahatanmu. Tapi dia sudah menebusnya. So, ngapain lagi hari ini kamu masih hidup dalam ketakutan? Ngapain lagi kamu masih berdoa, Tuhan layakkan aku, layakkan aku. Tuhan, jangan pisahkan aku dari kasih-Mu. Enggak. Declare kita bukan gitu-gituan. Declare kita, aku percaya, kayak lagu tadi kan, siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Gak ada aku bisa misahin, karena tetesan demi tetesan darah Kristus merupakan jalan untuk kita datang kepada Bapa. Memang kadang kalau ngerti ini memang susah, karena banyak orang, Tuhan layakkan aku. Sebelum saya pindah, itu sama seperti iPad ini ngomong, bos jadikan gua iPad. Enggak, lu udah iPad. Sama, Tuhan jadikan aku kudus. Iya, kamu udah kukuduskan dengan darahku, kata Tuhan. Amin. Yang terakhir adalah karena kasih Allah begitu besar. Yohanes 3:16, karena begitu besar penghukuman Allah akan dunia ini, karena begitu besar penghakiman Allah akan dunia ini, karena begitu besar penghukuman Allah akan dunia ini. Terus yang benar gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah terlalu sempurna, kasih Allah terlalu besar buat kita. Untuk diselami itu gak mudah, bahkan gak mungkin. Untuk kita ngerti kasih Allah gak mungkin. Kita berkata, aku berdoa supaya, doa Rasul Paulus, kamu memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Allah, sekalipun itu melampaui dari pengetahuan manusia. Artinya kasih itu besar, kasih Allah itu besar. Dan ini korelasi dengan poin saya nomor 1 dan poin saya nomor 2. Kasih Allah di sini disebabkan juga karena manusia yang berdosa gak bisa nyelamatin diri sendiri. Karena dosa menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Makanya Allah gak mau hubungannya dengan kita terputus. Maka syarat untuk jadi penebus dari dosa adalah manusia dan tidak berbuat dosa. Kalau dia bukan manusia gak bisa.
kalau dia berdosa juga nggak bisa. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Tapi pertanyaannya, manusia di mana yang bisa tidak pernah berbuat dosa dan tidak mengenal dosa? Kalau kita lihat di dunia nggak ada. Tapi ada satu pribadi di atas sorga, di dalam sorga, yang punya kriteria seperti itu. Pribadi Tuhan kita. Jadi dia sendiri mengaruniakan dirinya, anaknya yang tunggal, untuk mati di atas kayu salib. Dan anaknya itu apa? Menyucikan hidup kita. Akhirnya terbuka jalan untuk kita datang kepada Bapa, untuk kita dapat masuk, untuk kita dapat menerima kehidupan kekal karena kasih Allah yang begitu besar. Kalau ada orang-orang bilang, kalau ada pendeta-pendeta yang mencampurkan hukum Taurat, kalau ada pendeta-pendeta yang bilang kita harus berbuat baik untuk diselamatkan, saya bilang itu bukan pengajaran Alkitab. Kalau ada orang di luar sana bilang tetap harus kerja, tetap harus ini supaya kamu masuk surga, enggak. Udah dibayar oleh darah Yesus. Kenapa kita lakuin itu? Itu adalah seperti gerbong kereta api. Di depannya keselamatan, di belakangnya perbuatan baik. Contoh saudara, ya anggaplah baju saya ini adalah jersey bola, karena kan baru piala kan. Bapak ibu saudara, anggap ini jersey Spanyol. Gak cocok, cuman ya cocokin aja. Pemain bola, bukan hanya pemain bola sih, pokoknya siapapun yang bertanding membawa nama baik di situ, nama negara kah, nama kota kah, nama provinsi kah, mereka membawa nama daerah itu kan. Misal Spanyol main nih, mereka membawa nama Spanyol. Ketika mereka menang, yang dipuji siapa? Spanyol. Ketika mereka kalah, yang dihina-hina siapa? Yang kena siapa? Spanyol juga. Contoh Argentina. Maaf Argentina. Maksud saya gini loh, sama seperti pemain olahraga yang membawa nama baik negara mereka, nama baik kota mereka, nama baik provinsi mereka, even nama baik desa mereka. Mereka berlatih dengan sepenuh hati, mereka bertanding dengan sepenuh hati, dengan latihan yang ekstra matang. Tuhan ingatin gini, itu pun hidup kita di atas kayu salib udah dilakukan yang terbaik. Makanya respon di keselamatan dengan benar. Ibu-ibu jangan respon di keselamatan dengan salah. Udah punya suami, scroll TikTok, ketemu abang ganteng nih, abang krokodile nih, kamu chat. Bapak-bapak juga ketemu yang nggak benar nih, kamu chat. Kasihan Tuhan udah mati di atas kayu salib, kau sia-siakan. Sia-sialah. Udah, hidup bener aja lah. Anak-anak muda, kita sama-sama muda, kita sama-sama paham. Anak-anak muda ini tantangannya banyak. Janganlah, udah diselamatkan, bukan license untuk buat dosa. Jadi gak perlu lah untuk nonton-nonton yang aneh-aneh, gak perlu lah untuk dugem-dugem, mabok-mabok, ini isep-isep. Hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Bukan untuk diselamatkan, tapi ucapan syukur karena Dia sudah menyelamatkan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Angkat satu pujian. Haleluya. Kita mau katakan darah Tuhan telah dicurahkan buat kita. Haleluya.
Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Katakan tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Katakan sama Tuhan. Kamu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Bila kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, hidup biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Mari bersyukur. Kita sudah terima keselamatan, mari responi dengan ucapan syukur. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan buat setiap kami. Kau yang meteraikan di hati setiap kami, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman. Biar kami, Bapa, memahami betapa panjang, lebar, dan tingginya kasih Bapa yang melampaui segala akal. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang tercurah di atas kayu salib Golgota, yang menebus kami sekeluarga menjadi sehat, menjadi diberkati Bapa, menjadi umat-umat tebusan Bapa, menjadi orang kudus, orang benar. Kami berdoa Bapa buat keluarga kami, ayah ibu,
suami istri, orang tua anak, saudara demi saudara diberkati Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami deklarasikan kami dan seisi rumah kami akan terus memuji menyembah Tuhan sampai akhir dari hidup kami. Kami berdoa Bapa buat hari ini yang mengalami masalah, tantangan, sakit, penyakit, Tuhan yang memberi jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya Bapa. Kami juga berdoa yang menanti jodoh pasangan keturunan ilahi diberikan oleh Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam kesendirian, janda, duda, yatim piatu, orang tua jompo, fakir miskin yang terpenjara. Tuhan melawat mereka, memberikan kasih karunia bagi mereka, memberikan penghiburan bagi mereka Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat hamba-hambamu yang melayani di mana-mana tempat, pendeta, vikaris, penatua, diakon, semua diberkati Tuhan dengan sempurna. Berkati pelayanan mereka Bapa, menjadi berkat dimanapun berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, apapun yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat presiden, wakil presiden dari tingkat pusat sampai yang ke daerah. Tuhan memberkati mereka, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pemberitaan Injil di mana-mana tempat Tuhan, biar bangsa-bangsa dapat mengenal nama Kristus, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapak, dan kami mau terima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang dalam Kristus telah memanggil kamu kepada kemuliaan yang kekal. Ialah yang melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan, bisnismu, karirmu, pernikahan kedua orang tuamu, keluarga besarmu, apapun yang kau lakukan dibuatnya berhasil dan beruntung dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam mohon kemuliaan, makan pesta perjamuan kawinan domba Allah. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Ungkapkan Tuhan, Kau layakan kutuk terima. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anugerah kasih dan keselamatan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan kutuk terima. Anugerah kasih dan keselamatan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.